Ini saya belum belum ganti background nih Pak Pandu. Bentar ya. Cafe Night. Masih yang Mana kemarin nih? itu. Iya, ini masih yang kemarin ini. Mana nih Cafe Night saya nih? Kayak gitu ya, kayak Bu Aulia ya gambarnya ya. Jangan-jangan belum ini nih. Bentar ya Bapak Ibu. Oh, ini kah? Benar ya, udah sama ya. Siap, Bismillah. Eh, Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, ini always on fire. Ya, kemarin tapi Bu Alia nggak open cam Pak Pandu. Katanya ini sakit. Sekarang udah sehat nih kayaknya. Udah senyumnya udah oke nih. Bu Dewi juga ya, Tegar Raya. Terus teman-teman yang bisa open cam silahkan. Dan minta bantuan juga tim untuk reminder lagi. Supaya informasi yang hot malam hari ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman Gold Store di seluruh Indonesia. Ya, yang lain masih pada off cam nih, tapi saya sapa-sapa deh. Ada Mbak Anissa Bekasi, ada Mbak Nurjana Palembang ya. Kalau TN nih siapa ya kira-kira TN? Nah, ini dari Tasik nih. Tasik ada Bu Ai Nur Fadilah sama Abah ini pasti ini. Keren. Ntar coach on the way dulu. Oke. Hati-hati ya, Bah. Sama Bu Dewi Widyastuti. Ya, ini Tasik full team. Terus ada eh siapa ini? Mbak Lina ya. Oh, Coach Lina nih kayaknya nih. Apa Surabaya ya. Terus Siap, kemudian siap. Pak Erwindo, Pak Aldi, THY izin off cam. Oke, mentang-mentang nggak jadi host off cam dia Pak Pandu. Nggak apa-apa deh. Kemarin saya juga ya. Saya off cam juga nggak jadi host. Siapa lagi yang belum saya sapa nih? SRG ini siapa ya? Anu, Bu Aulia ini SRG ini. Semarang, Semarang Serang. seperti itu. Nenek, Serang apa Semarang? Oh, Bu Serang Ninin Semarang ya. ya? maaf belum dikasih. Serang. Bu Oh, Ninin. SRG itu lebih dekat dengan Serang. Kalau Semarang SMG ya. diganti. Kalau Tegal apa Tegal? TGL. Siapa lagi nih yang Bandung? Nah, Bandung ini siapa ini Mas? Mas Rizky apa siapa ini Bandung? Tulisannya Bandung aja nih. Sama TN nih saya belum tahu siapa. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim. Ya kan bi nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berkahi pertemuan kami malam hari ini. Sehatkan teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit, yang mungkin belum hadir, hadirkan ya Allah agar bisa berkumpul di sini, berdialog, berdiskusi, agar apa-apa yang menjadi rencana kami bisa dibicarakan bersama-sama, mempunyai pemahaman yang sama dan bergerak bersama-sama, sevisi, sefrekuensi, sestrategi. Ya Allah, temani perjuangan kami, ya Allah, dan titip hal-hal yang di luar kuasa kami. Amin ya Rabbi. Baik, Bapak Ibu, manajemen EO Gold Store, Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu di Cafe Night ya, EO Gold Store. Kalau di Ramadan kita jam tayangnya berubah ya, siang kalau nggak salah. Nah, ini kita kembalikan lagi setelah Ramadan, itu adalah setiap Kamis malam. Jadi mohon dianggarkan waktunya. Jadi setiap Kamis malam adalah waktu kita untuk berkomunikasi ya antara
CDP, kami di pusat dan juga manajemen EO Gold Store supaya jika ada isu-isu atau agenda-agenda yang perlu dibahas itu bisa terselesaikan di Zoom ya biar tidak salah paham. Kalau di grup WA chat-chat salah paham malah nggak kena message-nya. Tapi dengan Zoom mudah-mudahan ya meskipun online itu bisa membuat komunikasi kita lebih lancar. Di luar Cafe Night jika memang ada hal yang penting untuk dibahas jangan ragu-ragu untuk request ya bisa ke Kang Arifin atau ke Mas Alfi, ke saya juga bisa jika memang ada hal yang perlu dibahas di luar jadwal 1 pekan sekali di Cafe Night atau masih 2 pekan sekali ya Teh Haya. Nanti bisa diinfokan. Malam hari ini eh, tema kita ada satu informasi yang baru ya jadi sebagai bentuk dari saat ini kita perlu agile ya dalam mensikapi perkembangan situasi bisnis ya di tahun ini, maka ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan ya perlu di-adjust. Makanya beberapa saat yang lalu ada keputusan-keputusan, mungkin ada informasi-informasi yang itu semua adalah mensikapi agar Ewa Gold itu tidak hanya survive tapi tetap terus bertumbuh. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan melalui Ewa Gold ini tentunya bisa terus berkesinambungan. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar. Nanti malam hari ini akan diawali dari Pak Pandu ya menyampaikan hal-hal yang perlu diupdate kepada teman-teman manajemen Ewa Gold Store dan kemudian nanti akan ada informasi penting yang akan dibawakan oleh Coach Dedi Sahrul. Ya, untuk mengawali saya persilahkan untuk Pak Pandu, silakan. Baik, terima kasih, Faruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, suara saya terdengar cukup baik ya, karena beberapa hari ini Aman. ngobrol Zoom, Ya. di siang bahkan putus-putus terus, jadi sering terganggu nih. Mudah-mudahan aman ya, teman-teman bisa mendengar suara dengan baik. Terima kasih Coach Faruk, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam ini. Terima kasih ada Kang Arifin juga, ada Coach Dedi, guru-guru saya, teman-teman saya, sahabat saya di Gold, khususnya untuk para pengelola Gold Store dimanapun berada ya. Ada Bu Aulia, ada Mbak Dewi, Masya Allah Mbak Dewi. Grupnya Tegal nih sebelah-sebelahan ya. Ada Bu Ai ya di Tasik, ada Anissa, ada Bu Nurjana, Kang Rifki kayaknya di Bandung nih. Saya ada Mbak Lina, ada Coach Lina, maaf, ada Bu Dewi, Mbak Yuli Jogja, dan yang lain-lain ya. Ada Bu Ayat Semarang juga, terima kasih sudah hadir. Betty, dan teman-teman yang ketemu kembali setelah kalau saya ini udah hari keempat nih Zoom nih dengan EGS. Hari kemarin, Senin, Selasa, Rabu, hari ini Kamis. Jadi memang kita ini terus-terusan ya, artinya berusaha untuk kembali merekatkan komunikasi dengan teman-teman semua, mengupdate semua yang sedang kita lakukan hari ini. Ya pastinya tadi seperti Coach Faruk sampaikan di awal, ini untuk mendukung pastinya pergerakan ini agar semua yang kita jalankan ini nggak berhenti. Jadi memang kalau kita mundur kemarin rasanya gitu ya, tapi hari ini yuk kita sama-sama menatap ke depan, melihat apa saja yang bisa kita lakukan. Kalau kata Coach Dedi, guru saya ini bilang, kita selalu mencari, melakukan pergerakan nih, untuk merasakan kemenangan-kemenangan kecil setiap harinya. Kemarin lusa kita sudah berdiskusi tentang banyak hal, semalam juga udah ngomong tentang banyak hal, hari ini kita akan diberikan suatu insight lagi nih oleh guru kita nanti, Coach Dedi ya. Apa sih yang mau disampaikan, teman-teman mungkin juga penasaran, beberapa mungkin sudah sedikit spill-spill ya dari kemarin, ngintip-ngintip status gitu, apa sih gitu. Tapi buat saya hari ini adalah forum resminya kita ngobrol gitu ya, forum resminya kita menyampaikan kepada teman-teman semua, apa sih yang kemarin-kemarin teman-teman duga-duga itu kira-kira yang kemarin kita sampaikan, yang kemarin kita sering posting nih foto-fotonya, videonya. Insya Allah hari ini kita akan sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi mungkin hari ini yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana kondisi kita hari ini. Kita ngomong tentang EOA ya, sebagai bentuk pergerakan kita, pergerakan yang berdasar kebaikan pastinya ya. Kita pengen memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Bahkan pada di awal-awal kemarin kita juga pengen EOA ini adalah suatu wadah di mana kita bisa berkumpul ya,
Pastinya salah satunya adalah tadi alumni-alumni PPA memiliki wadah untuk berbisnis, untuk bisa mendapatkan apa ya istilahnya, bisa berkontribusi lah ya, bisa berkontribusi dalam pergerakan yang lebih luas. Yang tadinya kita nggak tahu mau ngapain, hari ini kita berikan suatu wadah, yuk kita sama-sama membuat suatu organisasi, kita berbisnis, kita mengambil potensi-potensi, mengambil revenue, benefit, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita dihadapkan situasi memang yang sedikit ekstrim gitu ya. Kalau kemarin, wah harga emas melambung tinggi karena perang Iran dengan Israel gitu ya. Wah itu banyak sekali gitu. Tapi hari ini kita lihat beberapa hari kemudian harganya ngedrop terus turun terus, akhirnya teman-teman bisa merasakan itu. Hal seperti ini nih, fenomena-fenomena seperti ini yang mau kita coba manfaatkan situasinya. Artinya jangan sampai kita terbuai hanya menjadi penonton, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengambil manfaatnya, hanya menunggu akhirnya terlambat, menunggu akhirnya ketinggalan gitu ya. Mana kita juga sudah merasakan sama-sama bahwa ketika kemarin kita punya uang, kita mau beli logam mulia, susahnya minta ampun karena harganya naik. Hari ini kita diberikan sedikit keluasan, harganya sedang turun, orang belanja semua. Nah, tapi di luar sana, bisa jadi orang-orang ini masih memiliki keterbatasan. Artinya, secara informasi, secara distribusi juga mereka jauh lokasinya, nggak bisa menyentuh kantong-kantong bisnis, kantong-kantong transaksi gitu ya. Akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu tugas kita pastinya, memudahkan itu, menyambungkan titik-titik tersebut agar bisa menjadi potensi baru, perluasan pasar, bahkan menjadi ya ukhuwah tadi ya pasti ya. Kita sama-sama untuk saling mengenal teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana. Nah, hari ini bicara tentang bagaimana LA ini ingin besar kali, tapi memang tidak hanya sekedar dengan caranya yang kemarin, tapi hari ini kita pengen EOA ini memiliki amunisi yang lain, memiliki produk-produk yang lain, sehingga luasan cakupannya ya pastinya ini bisa lebih merata lagi, semua segmentasi bisa tersentuh, akhirnya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan ini. Yang pertama bicara tentang EOA, saya mewakili PT Cahaya Distribusi Peradaban, pastinya fokusnya adalah bagaimana ini bisa menyambungkan titik-titik jalur distribution channel-nya, channel belanjanya, bagaimana kita bisa memberikan supporting sistemnya kepada teman-teman agar akses-aksesnya bisa dimudahkan gitu ya. Pertama tadi kalau kita ngomongin tentang yang existing hari ini, Awal Gold, kita sudah punya beberapa jaringan yaitu teman-teman GS. Ini adalah salah satu kekuatan kita hari ini, bukan tentang pusat saja, tapi teman-teman di daerah juga akhirnya punya teman-teman di luar sana yang akhirnya bisa kerjasama ya satu sama lain, bisa mendapatkan manfaat dari hal seperti itu. Yang kedua adalah tadi tentang supporting system. Pastinya teman-teman di IT juga tiap hari kerja keras nih untuk tetap menyediakan layanan-layanan IT-nya supaya teman-teman bisa terus berkomunikasi. Salah satunya adalah tadi kalau kita pakai POS, kalau kita bisa pakai dashboard-nya, teman-teman bisa monitoring, melakukan checking statusnya, inventory-nya, itu adalah salah satu poin plus yang didapat dari teman-teman ketika bisa mengakses core system yang ada di peradaban EOA ini. Nah, hari ini kita akan sedikit bergeser ya. Kalau kemarin kita ngomongin tentang EOA terus, maka hari ini kita diberikan suatu kesempatan yang berbeda. Suatu produk ya, kalau kita sebut produk adalah produk yang mungkin ini lebih light ya, lebih ringan lah gitu. Lebih light, lebih ringan, dan secara potensi ini masih besar sekali potensinya. Kita akan bekerja sama dengan suatu institusi di mana kalau tadi sesi yang saya ngobrol sama teman-teman di pusat, ini udah lengkap banget gitu. Jadi mereka sudah punya apa ya namanya supporting sistemnya itu lengkap banget. Kita kalau butuh namanya supporting financial gitu ya, mereka sudah punya. Kalau kita butuh dada yang mereka sudah punya. Kalau ngomongin tentang diferensiasi produk mereka sudah punya gitu. Akhirnya kita melihat ini sebagai suatu potensi yang sangat-sangat sayang kalau teman-teman juga nggak dilibatkan. Teman-teman kita undang hari ini, alhamdulillah yang hadir ini menjadi salah satu pendengar pertama, pemirsa pertama yang mengetahui informasi ini. Mudah-mudahan bisa mengambil atau memetik hikmah dari diskusi kita malam ini, karena yang akan kita sampaikan hari ini adalah sesuatu yang berbeda dari kemarin, gitu ya.
Kalau kita selama 4 tahun ini bicara tentang EO Gold, maka platformnya seperti itu. Bagaimana menjadi EGS, yang menentukan bagaimana menjadi AOG, bagaimana menjadi MOG, aturan seperti itu. Nanti kita akan bergerak ke bisnis yang berbeda, ya, bisnis yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda, yang insya Allah pastinya kita akan set up menjadi bisnis yang lebih baik dari saudara tuanya ini, Ewagot gitu ya. Jadi memang ini adalah potensi yang sedang kita siapkan. Bukan hanya tentang, nanti jangan berpikir bahwa wah ini eksklusif nih hanya untuk EGS, ini eksklusif nih hanya untuk AOG. Tidak, justru kita melihat ini sebagai suatu potensi baru di mana yang boleh ikut adalah siapa aja, tapi kita berikan syarat gitu. Jadi bukan tentang giroh ya. Kalau kita bukannya kita berpikir oh giroh itu sudah cukup, enggak. Hari ini kita bicara giroh cukup, modalnya nggak ada susah juga. Kemarin kita ngomongin buyback begitu juga. Hari ini kita pengen ngomong giroh, sudah punya kemampuan, sudah punya pengalaman, dan sudah punya market. Nah, itu yang mau kita compare lebih. Jadi hari ini kita pengen teman-teman ini positif ya, bahwa yang kita tawarkan ini hari ini adalah sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya, insya Allah. Ini menjadi suatu potensi sebenarnya harta karun yang belum orang banyak tahu, yang belum orang banyak manfaatkan ya. Tapi ini sudah dijanjikan ya, bahwa memang ini akan menjadi suatu poin positif, menjadi salah satu bentuk dari yang disampaikan oleh Rasulullah kita ya, LM, logam mulia, emas, perak, segala macam. Jadi memang ini bukan hal yang main-main, kita pengen teman-teman serius, kita pengen juga melaksanakan ini dengan hal yang lebih besar lagi ke depannya. Dan kenapa kita ambil ini? Pastinya tadi satu, kita sebagai korporasi berpikir bahwa nggak mungkin mengandalkan suatu produk, nggak mungkin kita hanya mengandalkan suatu item gitu ya. Kalau yang kemarin ngobrol sama kita di Zoom kan saya bilang iPhone aja setiap tahun ngeluarin seri gitu. iPhone aja setiap tahun selalu mengupdate produknya, memberikan suatu tawaran baru untuk informasi atau teknologi-teknologi yang baru. Itu juga kita akan coba berikan atau sajikan pilihan-pilihan kepada teman-teman semua agar menjalankan bisnis itu nggak hanya di sini aja. Fokusnya memang bisa masing-masing, tapi secara opsi ini bisa banyak opsi yang bisa diambil. Sertifikasi produk tadi ya, artinya kita pengen teman-teman juga punya pengayaan gitu ya, pada saat menawarkan, punya ini nggak, punya itu nggak, punya. Akhirnya teman-teman punya banyak opsi nih ketika datang kepada potensial customer-nya, seperti itu. Dan yang kedua adalah pastinya kita pengen melakukan perluasan pasar, pastinya baik bagi pusat sendiri ya, bagi EGS sendiri, atau bahkan kita akan membuka ini untuk eksternal sekalipun. Artinya memang tadi saya sampaikan bahwa siapapun boleh ikut, siapapun yang memiliki kemampuan dan merasa siap untuk mengikuti hal ini, monggo dipersilakan. Jadi kita akan buka seluas-luasnya, dan ini pastinya dengan harapan ya tadi kita bisa memberikan manfaat lebih luas lagi, mendapatkan manfaat lebih banyak lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pastinya kita pengen mengambil potensi baru. Produk ini adalah produk yang mungkin belum banyak ada di lapangan, belum ada banyak di pasar, secara brand juga nggak terlalu banyak ada. Jadi kita pengen mengambil manfaat dari potensi-potensi ini. Seperti tadi ya, kalau misalnya kita bicara tentang distribusi, kita akhirnya nanti nggak hanya akan terpaku pada satu titik-titik aja, tapi justru orang-orang bahkan yang mungkin kemarin belum ada di lingkungan kita ajak juga. Itu menjadi perluasan pasar dan potensi-potensi baru yang bisa kita gali. Belum mungkin hanya EGS ketemu EGS, besok ketemu adalah orang-orang yang bukan EGS tapi punya bisnis yang sama, kita bisa saling terkoneksi seperti itu. Jadi memang ini kita set up supaya teman-teman juga akhirnya bisa mendapatkan wawasan yang lebih lebar lagi, cakupan yang lebih luas lagi. Harapannya tadi ya, pasti salah satunya bisnis kita ngomongin tentang profit, bisnis kita ngomongin tentang koneksi, bisnis kita membicarakan tentang potensi masa depan gitu ya. Harapannya adalah yang sampai kita terpaku pada satu hal yang tanda petik sudah mature gitu ya, sudah harusnya di refresh, sudah di renew, tapi kita masih di situ aja, sedangkan kita nggak memanfaatkan potensi yang ada. Jadi hari ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita, Coach Dedi, ingin kita lakukan di kedepannya. Nanti PT Cahaya Distribusi Peradaban akan sama seperti sebelumnya, jadi salah satu supporting corporate yang akan membantu proses terjadinya bisnis ini, dan banyak hal-hal baru mungkin yang sebelumnya nggak dilakukan di produk Ewagot yang akan kami lakukan di sini.
Misalnya adalah tentang pengelolaan media sosial yang lebih luas lagi ya. Lalu marketplace gitu ya, kita akan siapkan, kita akan setting, teman-teman bisa memanfaatkan marketplace tadi. Lalu transaksionalnya akan lebih mudah dan lebih variatif gitu ya, pemilihan misalnya kalau kemarin boleh nggak sih ada bank lain gitu ya. Nah, ini kita akan siapkan hal seperti ini. Harapannya tadi dengan kemudahan-kemudahan yang kita berikan, dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan, teman-teman semakin bersemangat dan semakin yakin bahwa pusat hari ini juga tidak diam saja, tidak hanya berpangku tangan ya, yaudah pasrah deh, kita udah Ewago udah begini, enggak. Tapi kita justru membereskan yang kemarin belum selesai, sambil kita juga mencari potensi-potensi baru agar feel teman-teman ini tetap kuat gitu ya, bahwa bisnis ini masih worth it dan sangat-sangat layak untuk diteruskan. Gitu. Kurang lebih seperti itu Coach Faruk, biar nggak terlalu malam ya. Saya persilakan Coach Dedi untuk selanjutnya menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu. Jadi kalau saya tangkap ada beberapa kata kunci ya dari Pak Pandu, menyambungkan titik-titik ini kan semacam distribusi. Jadi kalau eh, mungkin teman-teman saya sebut merek ya, misalnya kayak Alfamart, Indomart itu kan apa namanya ada store-store yang kalau sudah tersebar di manapun, jadi kalau mendistribusikan produk itu kan akan mudah. Ya, yang dimaksud dengan potensi yang kita punya, Ewa Gold Store sudah tersebar di Indonesia. Hari ini Ewa Gold juga ada tantangan. Ya, saya rasa teman-teman EGS merasakan kalau dulu omsetnya miliaran, mungkin sekarang ratusan juta gitu ya. Yang harusnya itu omsetnya AOG. Benar ya? Bu Aulia, Mbak Nurjana, Bu Hikmah, ini Bu Lina, Bu Dewi, ini kalau jadi AOG omsetnya ratusan juta udah sering. 300 juta juga pernah. Ini sekarang jadi omsetnya Ewa Gold Store. Nah, kalau yang Store-nya turun berarti yang dulu pusat puluhan miliar sekarang jadi miliaran. Ya, alhamdulillah masih ada omsetnya. Nah, untuk itu kita tidak fokus kepada masalahnya, tapi kita fokus kepada bagaimana solusinya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mengundang guru kita semua, Coach Dedi, untuk bisa menyampaikan mitigasi atau langkah-langkah yang insya Allah ini akan jadi salah satu solusi ya untuk kembali menggairahkan CR kita, perjuangan kita sehingga potensi-potensi kebaikan yang sedang kita perjuangkan bisa terus berjalan. Assalamualaikum Coach Dedi. Waalaikumsalam, Coach Faruk. Sehat, Coach Faruk. Alhamdulillah, Coach Dedi, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Coach Faruk makin bersinar aja nih, terus menginspirasi. Alhamdulillah, sesuai dengan judulnya ya Iya. hari ini ya, terus menginspirasi. Ambigu ini. Jadi apa? Saya dapat informasi itu apa harga emas turun gara-gara perang Israel sama Iran nggak jadi gara-gara Yordania kalah sama Indonesia 4-1. Ah gitu. Iya, iya. Jordania nggak terima ya wilayah Iya, udaranya buat lewat-lewat drone. ya, karena kalah sama Indonesia. Baik, silakan Coach. Masya Allah, berkah nih semua teman-teman ya, Coach Faruk, Bang Pandu tadi sudah menyampaikan Bismillah, izin teman-teman para penggerak EGS yang luar biasa ya. EGS ya, Coach Faruk ini ya, teman-teman EGS ya. Ya betul betul. Ini Para semua aktivis manajemen Eagle Stock ya. manajemen Ewa Gold Store, saya terima kasih banyak udah terus berjuang ya bersama Ewa Gold, brand yang luar biasa, yang penuh, yang mungkin saya juga nggak tahu ya, kok bisa jadi berbisnis di bidang emas gitu. Mungkin kita sama-sama nggak punya cita-cita lah ya. Mungkin kalau punya warung atau punya toko sembako ada lah ya, bisa aja ke terlintas. Tapi kalau jadi pedagang emas kayaknya mungkin apalagi di keluarga kita relatif jarang ya. Itu kan jadi luar biasa Allah panggil kita ya. Itu jadi sebuah bentuk kesyukuran dan saya terima kasih banyak mewakili PT Mas Optimasi Abadi. Teman-teman semua udah mau bergerak dan terus berkontribusi dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ini luar biasa. Jadi komitmennya saya banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan-kebaikan yang banyak buat kita. Izin saya berbagi sharing terkait dengan eh, banyak hal, situasi terkini dan kira-kira ke depannya seperti apa. Ya gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuziru ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Makasih saudara-saudaraku semua, izin berbicara di forum Zoom yang luar biasa ini, yang mulia ini. Dan tentunya di bulan Syawal ini saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan Allah kabulkan, Allah ijabah, sehingga menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Dan semua baliknya ke kita, dan kita akhirnya bisa memberikan dampak yang banyak bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin saya akan ini ya, temanya terus menginspirasi Indonesia nih. Jadi saya mungkin juga jarang ya berkomunikasi dengan teman-teman, tapi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa kita gali bareng-bareng. Ini udah kelihatan ya, Coach Faruk ya, ininya. Kelihatan, Coach. Tinggal di slideshow ya. Jadi Ya, terus siap. menginspirasi Indonesia ya. Jadi memang ini tantangan tersendiri bagi kita ya, di situasi yang mungkin tadi Coach Faruk bilang ya. Dulu omsetnya miliaran, sekarang ratusan. Cuma nolnya hilang aja sih, nolnya hilang satu gitu kan. Tapi dampaknya luar biasa. Jadi memang situasi seperti ini kita mungkin ditakdirkan perlu hadir ya dalam situasi seperti ini. Kalau dulu kita di pusat juga sambil tiduran aja, sambil rebahan aja, semuanya bisa beli emas gitu. Tapi situasi hari ini juga menuntut sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini di sini mungkin komitmen kita, cara kita diuji ya, bagaimana kita bisa terus bergerak dalam situasi dan kondisi apapun itu ya. Ini tantangan tersendiri bagi kita. Jadi izin saya menyampaikan slide sedikit, nanti kita mungkin juga bisa berdiskusi. Jadi memang tantangan kita hari ini kan, kita mungkin ya tadi dengan situasi seperti ini kita merasa dalam situasi dan kondisi yang gelap gitu ya. Apalagi berbisnis emas, juga peminatnya menurun dan segala macam, belum lagi ada permasalahan dari sisi kita di pusat, di internal dengan teman-teman di EGS. Nah, ini situasinya menjadi luar biasa, bukan sekedar faktor eksternal, tapi juga ada faktor internal. Dan inilah sejatinya memang dunia hari ini terus berubah ya. Jadi memang dunia hari ini itu perubahan itu sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi, itu terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Termasuk kita bisa dagang emas itu juga karena ada sebuah perubahan teknologi gitu. Dulu mungkin orang yang bisa jualan emas, orang yang memang punya kemampuan, tapi dengan kemajuan teknologi kita bisa berdagang emas gitu. Jadi ini tantangan bagi kita. Jadi pertama mungkin terjadi perubahan dari teknologi analog menjadi digital, lalu juga akhirnya perubahan dari digital bahkan lebih ekstrim lagi menjadi kuantum gitu ya. Kalau kita bicara waktu ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Dan ini perubahan ini semakin cepat, teman-teman. Dan perubahan-perubahan ini yang membuat situasi tidak berbeda, situasi menjadi nggak menentu ya. Jadi kalau mungkin kita dulu mengenal ya istilah VUCA. Itu dulu kalau AUG batch pertama sering lihat video saya tuh. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja, gitu kan. VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, di era hari ini bahkan para 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 ahli udah bertransformasi, udah bukan sekedar VUCA lagi tapi menjadi BANI. Nah, nanti kita coba eja nih, BANI ini BANI ini apa nih? Nah, akhirnya terjadi pada kita ternyata BANI ini, gitu kan? Terjadi pada kita gitu ya, BANI.
Jadi kalau kita bisa urai gitu ya, bani itu B-nya itu brittle. Jadi rapuh ya, mudah pecah gitu ya. Sesuatu yang kita kira itu kuat ternyata rapuh gitu. Sesuatu yang apa kita kira hebat ya. Mungkin tadi, wah ini EGS terbesar. Wah EGS terkuat, AOG terkuat ya. Ternyata rapuh juga gitu. Ewa Gold mah nggak mungkin ya gitu, rapuh. Oh ini bisnis ini mah sampai kiamat juga akan bertahan. Ternyata dulu saya punya bisnis sama temen tuh akikah ya. Wah bisnis akikah itu bisnis yang sampai kiamat juga masih ada permintaannya. Begitu COVID ya jungkir balik juga. Ya, itu tantangan apalagi bisnis makanan ya sampai sekarang ya itu recovery ya. Saya kemarin juga tadi ke salah satu klien saya di bisnis makanan itu juga dia lagi struggling untuk bagaimana bisa bangkit. Jadi situasi sekarang itu bisa jadi cepat bangkitnya. Dulu mungkin kita Ewagot mengalami sebuah fase yang luar biasa, kelihatan kokoh kuat, ternyata brittle juga. Nah ini kenyataan ya, bukan bukan pusatnya juga, EGS-nya juga, AUG-nya juga. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti itu juga banyak yang kita kira hari ini kuat ternyata tutup juga. Banyak yang kita lihat. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya, tapi kita lihat aja di sekitar kita sesuatu yang kita kira kuat itu ternyata dia rapuh gitu. Ya ini adalah contoh apa karena perubahan tadi teman-teman. Pertama mereka bisa cepat dengan semua teknologi yang ada, tapi dia juga tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan ada gitu. Ya kita siapa kita kan, saya sering juga jangankan sama AUG sama EGS, sama istri saya aja sering dikomplain terkait Ewa Gold gitu kan. Dia bilang saya bukan siapa-siapa kalau dibandingin sama CEO atau komisarisnya Antam kan kita tahu sendiri sangat berbeda gitu. Tapi ya ekspektasinya semua harus sama dengan Antam dan segala macam. Karena kita sudah bisa compare di sisi itu dengan kemajuan teknologi dan komunitas yang kita punya gitu. Tapi dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, ternyata kita perlu beradaptasi. Nah, ini salah satu faktornya adalah brittle gitu ya. Dan akhirnya brittle ini akhirnya menimbulkan kecemasan, anxious dia. Jadi kita bisa menimbulkan ketakutan ya. Akhirnya hadirlah rasa-rasa takut, kecemasan, kepanikan. Makanya sekarang yang namanya healing itu jadi laku tuh bisnis itu ya. Bagaimana menyembuhkan orang dari rasa ketakutan tadi seperti itu ya. Jadi karena merasa dulunya dia sangat kuat, ternyata dengan waktu yang cepat dia bisa saja jungkir balik gitu ya. Jadi rasa cemas dan rasa takut itu bisa saja waktu itu mereka belum terjadi ya, tapi mereka melihat orang pun akhirnya dia bisa membayangkan pada dirinya dia kecemasan hadir pada pada posisinya dia gitu. Jadi ini hal-hal yang disebabkan oleh perubahan-perubahan termasuk pada situasi dan kondisi saat ini. Bayangin aja kita tadinya mungkin tadinya desain kita biasa-biasa aja ya. Sekarang kan begitu ada AI desainnya jadi bagus-bagus semua. Bagaimana kompetitor gak cemas ya nggak? Udah bisa mendesain AI secanggih itu gitu ya. Atau tadi mungkin Pak Pandu kok wajahnya jadi seganteng itu gitu. Bagaimana bagaimana kita tidak cemas gitu. Alfi aja bisa bisa bersembunyi di balik avatarnya dia gitu. Ya itu kan ya bagaimana para wanita-wanita nggak cemas gitu kan seperti itu. Untuk apa? Terus suara siapa yang bocor itu? Kayaknya pelakunya tuh. Mudah-mudahan kita nggak cemas ya. Jadi itu kecemasan hadir ya. Setelah brittle tadi kecemasan, anxious. Lalu juga tadi N-nya kan Bani ya. N-nya itu non linear. Jadi sesuatu itu tidak lurus-lurus aja gitu ya. Sesuatu itu tidak lurus-lurus aja. Mungkin butuh bengkok, mungkin kita butuh untuk menuju titik yang hari ini kita tuju, mungkin kita butuh belok dulu nih ke sini. Jadi dia akhirnya bentuknya titik-titik gitu ya. Tapi tetap tujuan kita ke merah sebenarnya. Tapi nanti akan kita lewatin, tapi kita turun dulu, naik dulu, turun dulu, naik dulu atau belok dulu, non linear. Situasinya tidak linear, tidak selurus yang kita bayangkan. Ya karena memang dinamikanya begitu cepat. Ya bisa jadi kita hari ini harus di posisi ini dulu nih. Tadi kita naik, kita turun dulu nih untuk menemukan pada posisi
yang tepat yang kita mau gitu, non-linear. Dan dengan posisi non-linear ini membuat kita tadi ya, nyambung dengan berita, nyambung dengan kecemasan tadi, akhirnya kita jadi non-linear seperti itu. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan ya seperti itu. Jadi N-nya non-linear, tidak satu garis lurus gitu. Jadi kita butuh belok, kita butuh naik, kita butuh turun dulu mungkin untuk bisa naik lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang situasinya dibuat tidak jadi melampaui tadi seperti VUCA ya. Ya ini supaya bisa diterjemahkan secara baik. Lalu I-nya incomprehensive, jadi tidak lengkap. Ya, ada yang hilang gitu. Pasti nggak ada yang sempurna yang kita lakukan. Nah, ada aja nih yang kurang lengkap, ada yang nggak bisa kita lakukan ya, karena memang dalam fase kita hari ini semua serba sempurna ya, semua serba sempurna. Jadi kalau ada kurang tuh rasanya ada yang kurang aja. Gitu. Bayangin aja kita juga dengan teknologi ya, kayak dulu mungkin kita kalau berangkat kerja atau beraktivitas kemana-mana aja, kalau handphone nggak ada aja, itu kita udah terputus tuh koneksi dengan satu dana itu. Begitu begitu perubahan teknologi itu begitu akhirnya membuat kita harus menjadi orang yang sempurna gitu. Nah, jadi incomprehensible gitu, tidak komprehensif, tidak sempurna, ada aja yang hilang. Ada aja puzzle yang nggak lengkap. Nah, ini kan yang perlu kita cari. Mana nih puzzle siapa nih? Yang betul-betul kita cari. Ini solusinya seperti apa gitu. Nah, karena kita alhamdulillah masih dalam suasana Syawal nih ya. Masih dalam suasana Syawal, saya meyakini termasuk berkumpulnya kita hari ini, ya kita kembali lagi ke Al-Quran. Di dalam Al-Quran tuh message-nya jelas, pesannya jelas ya. Jadi kalau WA dari bos kita nggak pernah dibuka, kita nggak dapat message-nya tuh. Ya, WA-nya nggak pernah dibuka-buka, Al-Qur'annya nggak pernah dibuka-buka, atau di bulan Ramadan nggak deket, sinyalnya kurang. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan bulan Ramadan kita sehingga sinyalnya kuat, WA-nya, messengernya selalu dibaca setiap saat, bahkan sampai berkali-kali diulang-ulangin. Nah, dalam Al-Quran itu ada surat eh, Al-Asr ya, wal asri, demi masa, demi waktu. Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi manusia itu pasti brittle, manusia itu pasti cemas, manusia itu pasti non-linear, manusia itu pasti juga tidak komprehensif, tidak lengkap gitu. Itu udah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dia pasti rugi, pasti pecah dia gitu. Ini statementnya jelas di surat Al-Asr itu. Nah, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Bagi orang-orang yang beriman, meyakini Al-Quran dan mengerjakan kebajikan, melakukan kerjaannya kebajikan ya. Manusia spiritual di jalan profesional. Dan saling tadi yang paling menarik itu saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Hadirnya kita di forum ini bagian dari saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Mudah-mudahan kita sudah melakukan kebajikan dan juga sudah merupakan bagian dari orang-orang yang beriman. Karena kita sudah lulus dari pesantren Ramadan. Itu kita hadir di situ. Dan mudah-mudahan pekerjaan yang kita lakukan juga menjadi tadi manusia spiritual di jalan profesional. Jadi kita udah fasilitas itu untuk kita udah bisa bijak bajik ya, kita udah ada bukunya tuh. Saya coba nulis buku manusia spiritual di jalan profesional untuk saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasih kesabaran. Ya kita bikin forumnya, termasuk forum ini, forum Coffee Night, forum Inspire Community, kita hadir di tengah-tengah. Ini itu bagian dari cara kita untuk menghadirkan saling menasihati dalam kebenaran dan saling kesabaran dan konteks manusia spiritual di jalan profesional. Jadi sebenarnya kita udah punya toolsnya, tinggal konkretnya apa sih yang mau kita bungkus gitu ya. Apa sih yang mau kita bungkus dari situ? Nah, ini seperti kita tahu ya, kita ini kan pemain logam mulia ya. Pemain logam mulia. Jadi saya
coba masuk ke problem yang mendasar ya. Pertama kita pemain logam mulia itu ada emas dan ada perak. Ya, sebenarnya logam emas dan perak itu dia relatif dia dia sangat stabil karena faktor ekstrinsik dan intrinsiknya kuat ya. Dia stabil, dia diem. Nah, sementara dibandingkan dengan uang fiat itu terus turun. Sebenarnya yang turun, yang naik itu bukannya emasnya. Wah, harga emas sekarang naik gara-gara perang Israel dan Iran gitu. Enggak, sebenarnya emasnya tetap gitu. Cuma uang fiatnya yang turun. Nah, itu kayak kita naik tangga aja, tangga jalan ya. Kalau kita turun, kita ngelihat yang di atas itu lebih tinggi dari kita. Ya itulah inflasi namanya. Ya, itulah inflasi namanya. Jadi kita turun terus turun terus, bahkan sebenarnya pada titik tertentu apa penurunan itu terjadi karena uang itu sendiri gitu. Ya, jadi uang itu fiat karena faktor dia ya tadi kalau nyetak mungkin kita semua udah tahu lah, nyetak 10.000, nyetak 1.000, nyetak 100.000, ongkos cetaknya sama gitu. Kalau kita nyetak emas itu gitu kan, biaya sertifikat untuk 1 gram sama biaya sertifikat untuk 5 gram sama sertifikat itu sama biayanya. Tapi nilai emasnya berbeda gitu. Wah, tapi faktornya kan tidak terlalu banyak secara komponen ya. Jadi inilah problem yang paling mendasar. Itu yang namanya inflasi. Jadi kalau kita bicara bicara problem kita pada hari ini, sebenarnya ini yang paling mendasar, termasuk akhirnya berdampak pada Gini ratio, ketimpangan ekonomi, terjadinya perang, terjadinya korupsi dan ini problem dasarnya, inflasi gitu. Bukan kalau kemarin itu ada mungkin kan kita ngalamin lah ya. Kalau kemarin pada pemilu itu, proses pemilu itu ada banyak itu serangan fajar di mana-mana tuh. Mulai dari 100.000, 200.000, 300.000 itu beredar tuh Bang. Kira-kira mau nggak dia ngasih 0,1? Kira-kira ada nggak yang udah dapat dari caleg 0,1 gitu? 0,2 ada nggak? Nggak berani kayaknya dia bagi gitu. Kalau uang kertas dia tadi dia bisa aja bukannya nuduh, dia mau nyetak dari mana aja kan bisa sebenarnya. Tapi kalau emas 0,1, 0,2, 0,5 mau dibagi-bagiin rasa-rasanya sulit. Gitu. Karena ya tadi akhirnya bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang ya seperti itu. Bahkan nauzubillah min dzalik untuk tadi ya membunuh orang dengan biaya tertentu, untuk membabat hutan gitu ya. Ya dia siapkan dana-dana seperti itu yang kita nggak tahu dia itu nyetaknya ya asli atau palsu gitu. Ya itu seperti itu. Jadi nggak melalui otoritas. Kalau emas rasa-rasanya sulit untuk bisa dibuat seperti itu. Jadi lagi-lagi kita punya satu pesan penting bahwa kita dikasih sesuatu yang punya pemahaman tentang emas gitu ya, dan logam mulia. Tentunya ada peraknya juga di sini. Jadi ini adalah benar yang tadi dibilang Bang Pandu sama Coach Pak. Kita sedang menghadapi mungkin tadi era non-linear. Ini kayaknya rasa-rasanya ada satu titik kita akan memasuki fase lain dari bisnis Ewa Gold. Jadi kalau Coach Faruk udah woro-woro teman-teman gak datang gitu ya, ya ini kayaknya rugi nih. Eh, informasinya datang terlambat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang datang pada malam ini mendapatkan informasi ini bagian dari diijabahnya doa-doanya dia di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gitu. Jadi, oh ya ternyata saya kemarin berdoa. Jadi akhirnya kita bisa bersilaturahmi di sini. Gitu ya. Nah, insya Allah kita akan punya satu platform baru namanya Emas Perak Indonesia. Ini sebenarnya udah lama kita buat. Kita ingin berkembang melampaui bisnis emas yang ada pada saat ini. Kalau kita punya brand, jadi Ewa Gold sebagai brand, harapannya nanti tempat ini akan tempat turunnya brand-brand emas dan perak yang lain. Nah, kita sekarang sedang menyiapkan satu produk baru yang akan kita menjual juga melalui CDP, itu perak ya, perak. Jadi kalau kita boleh lihat ya, sebenarnya waktu zaman Rasulullah itu rasio dinar itu kan unsurnya unsur emas ya, dengan dirham yang perak
itu perbandingannya 7:10. Bayangin aja, dulu itu hampir nempel tuh posisinya. Kalau saya hitung-hitung ya, deket banget, tipis tuh, hampir nempel. Ya, 7:10. Nah, di sekitar akhir tahun 17-an sampai awal 18-an, itu Amerika dan Prancis itu punya komitmen, punya sebuah penegasan lah ya, agar emas itu dengan perak itu berbanding 1:15 harganya. Ya kalau 1:15, kalau berapa tuh? Kalau peraknya 10.000 gitu ya, emasnya 150.000 gitu. Mungkin kayak gitulah. Jadi berbanding banding 1:15. Nah sekarang teman-teman itu jauh banget, bahkan melampaui lebih dari 1:60, mungkin hampir 70 dan segala macam. Itu disparitasnya tinggi banget. Jadi kalau kita lihat sekarang perak itu dia under value, ya, nilainya di bawah. Ya, jadi ini justru menjadi menarik ya buat kita. Jadi apalagi di situasi dan kondisi seperti ini ya, gitu. Jadi sama-sama logam mulia, sama-sama logam mulia, tapi yang satu lagi ini nilainya masih bisa kita jangkau nih, gitu ya, masih bisa kita jangkau. Jadi kalau misalnya sekarang harga emasnya terus meninggi, ya perak bisa jadi solusi kita, gitu ya. Perak bisa jadi solusi kita, bahkan kalau kita lihat ya dalam grafik itu perak itu cenderung sekarang terus menanjak ya. Jadi kalau kemarin itu di tanggal 3 April nih saya capture dari temen, eh, harga emas itu terkoreksi naik 1,96%, sementara perak itu naiknya lebih dari emas secara persentase 5,84. Terus naik bergerak, dia berlanjut lagi di 8 April, naik lagi di atas 1% lagi. Harganya tadi dari 11.000, 12.000 sampai 15.000. Itu kan kalau hitungan persentase itu tinggi sekali, teman-teman. Nah, ini kesempatan bagi kita ya. Alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan teman-teman. Jadi saya dari mewakili komunitas Inspire ya. Kebetulan Inspire itu komunitas yang berasal dari komunitas EOA yang lebih lebih luas lagi untuk menjangkau teman-teman yang ingin beraktivitas bisnis gitu ya. Nah, ini saya ketemu dengan partner namanya iBank. Ya, partner namanya iBank, jadi Inspire sama iBank. Jadi Inspire punya bank ya kan, Inspire iCommunity, kolaborasi ya. Inspire iBank Indonesia. Jadi makanya judulnya terus menginspirasi Indonesia gitu. Jadi kerjasama antara iBank dengan Inspire ya. Kebetulan ini iBank ini dia sudah secara berbentuk BPRS ya, tapi dia sebagai sebagai apa sebagai digital banking gitu ya, digital banking, dan kita sebagai berbasis komunitas yang kebetulan juga kita punya bisnis logam mulia juga gitu. Nah, ini hari ini kita mulai berkolaborasi ya. Hari ini kita mulai berkolaborasi melalui perak, termasuk juga nanti kita punya emas juga. Dan nanti ada salah satu unit bisnis yang memang juga saya coba dengan teman-teman yang kita handle gitu ya, bisnis berkolaborasi sebagai joint venture dengan iBank gitu. Jadi ini dia bank berbasis gold dan silver dan punya sebanyak instrumen terkait dengan tabungan emas, tabungan perak, juga gadai gitu ya. Ini menarik dan benar yang dibilang Pak Pandu ya, karena juga sekarang kita mengandalkan kekuatan CDP sebagai, nantinya kita akan juga tentunya sangat berharap ya teman-teman di daerah ini bisa menjadi supporting kita untuk penguatan ini. Justru karena akhirnya oke, kita berbicara ini di Coffee Night gitu ya, untuk ya untuk berbicara awal dulu lah ya. Untuk bicara pengenalan dulu. Ini belum belum masuk ke produk ya, baru masuk ke konsep kerjasamanya. Mungkin nanti di acara berikutnya kita akan berbicara tentang produk gitu ya, supaya juga teman-teman tahu gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kalau filosofinya tuh di balik awan yang gelap itu selalu ada cahaya perak gitu. Jadi misalnya kalau kita arti ini, badai pasti berlalu. Jadi situasi gelap kita pada hari ini, ketika kita menemukan silver lining,
insya Allah ke depannya semua akan lebih cerah ya. Mudah-mudahan dengan silver lining ini, dengan sebuah message dari silver ini, kondisi kita akan jauh lebih baik untuk bisa tadi ya bergerak bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri. Ya kita perlu bergerak bareng-bareng, kita sendiri termasuk juga kita di pusat bersama-sama berkolaborasi dengan institusi yang memang bisa saling bekerja sama dengan kita dalam bentuk community, dan kita akan kuat secara regulasi dan juga kuat secara teknologi gitu. Jadi ini langkah kita kerjasama dengan iBank. Insya Allah akan ada satu produk perak yang kita buat dan itu sudah sangat baik. Ya nanti ada teknologinya yang luar biasa sehingga itu bisa memberikan kepastian bagi kita, ya juga termasuk bagaimana kepastian buyback, kepastian gadai, dan juga ada tentunya ya yang paling itu hadiah-hadiah dan gimmick-gimmick yang luar biasa. Nanti mungkin ada kesempatan ya tim yang akan menjelaskan. Kalau saya mungkin nanti terlalu dini gitu ya. Tapi ini bagian dari cara kita bagaimana menghadirkan emas dan perak. Mudah-mudahan Indonesia yang luar biasa ini, ya Indonesia yang potensinya luar biasa, teman-teman dari seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, berkumpul dalam Zoom ini, kita terus bisa menjaga Indonesia yang penuh berkah ini, yang banyak yang Allah titipkan karunia, bisa kita rawat dan bisa kita jaga sehingga kita bisa terus menginspirasi Indonesia dan terus bareng-bareng karena kita udah kupas ini bisnisnya bukan sekedar bisnis emas, bukan sekedar bisnis perak. Nanti akan ada peluang-peluang bisnis yang lain yang ini melampaui apa yang mungkin kita nggak pikirkan sebelumnya. Nanti tinggal Bang Pandu, Bang Eden, teman-teman itu ya, itu bisa membersamai dan kita terus ada dalam barisan ini. Banyak hal yang akan terus bisa kita tumbuhkan. Jadi perak itu salah sebagiannya, emas itu salah sebagiannya, akan ada bisnis-bisnis yang lain. Jadi kalau kita dulu kan tadi saya selalu lihat dengar apa sahabat hadis Rasulullah tuh bahwa yang 1 dinar sama dengan 1 kambing. Jadi Urwah dikasih 1 dinar, Urwah pergi ke pasar, Urwah beli 2 ekor kambing dengan 1 dinar, di perjalanan 1 ekor kambingnya Urwah itu ditawar 1 dinar. Ya kan jadilah ada statement 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing dan Urwah pulang dengan 1 dinar dan 1 ekor kambing. Jadi kalau dinarnya itu logam mulia, moneternya, dan kita perlu banyak sektor-sektor kambingnya, ya sektor-sektor real. Nanti ini peluang bisnis yang akan baru lagi yang juga akan kita hadirkan. Jadi rasa-rasanya ini akan menjadi babak baru bagi kita ya dalam situasi dan kondisi seperti ini. Insya Allah ketika kita bergerak sama-sama bareng-barengan saling berkolaborasi, kita akan mencapai sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin itu Coach Faruk dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan kurang pas, ya kita bisa berdiskusi untuk lebih tajam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Terima kasih Coach Dedi. Tadi disampaikan bahwa dalam mensikapi situasi kita hari ini, tadi diawali dengan Fuka, kemudian Bani, ya dijelaskan dengan detail oleh Coach Dedi tadi bahwa salah satu jawabannya adalah memang kita perlu berkolaborasi, gitu ya. Jadi untuk bisa semakin bertumbuh, kita tidak bisa jalan sendirian. Tadi Inspire Community adalah komunitas yang kita bangun, harapannya ini adalah komunitas yang lebih luas gitu ya, pendekatannya tidak hanya bicara tentang gold, tapi bicaranya itu bisnis secara luas, jadi manusia spiritual di MSDP, manusia spiritual di jalan profesional. Jadi maknanya itu kita pengen marketnya itu semakin luas. Nah, dengan Inspire Community itu akhirnya ketemu dengan iBank, ya, support dari sisi kita menyadari salah satu weakness kita adalah di sisi modal, maka kita berpartner dengan partner yang memang punya kekuatan itu, gitu. Nah, dan di spill tadi Coach Dedi bahwa kita tidak hanya akan jalan emas, tadi dengan platform Emas Perak Indonesia kita ingin ini menjadi bertransformasi
bahwa salah satu yang kita sudah mulai adalah brand Ewa Gold, dan kemudian akan ada brand-brand lain yang bisa kita perdagangkan ya melalui platform tadi Emas Perak Indonesia. Seperti itu teman-teman manajemen Ewa Gold Store, silahkan yang ingin mengelaborate ya dari informasi yang disampaikan oleh Coach Dedi, barangkali ingin bertanya atau merespon atau sharing, silahkan saya undang untuk menyampaikan pandangannya. Silahkan, siapa duluan? Mungkin bisa raise hand. Kalau tidak ada relawan, saya berarti terpaksa paksawan ini nanti. Ini soalnya kalau diem aja nih saya nggak tahu nih responnya. Ini respon bingung atau ngerti atau apa sih ini gitu kan. Jadi kalau bertanya kan kita jadi tahu. Oh, ini maksudnya gimana gitu kan. Ada, silakan merespon informasi yang disampaikan oleh Coach Dedi tadi. Belum ada? Halo. Ini disimak kan ya, teman-teman? Nah, ini Bu Aulia. Syukurlah saya diselamatkan. Silakan Bu Aulia. Kalau jadi MC itu nawar-nawarin, ada yang mau bertanya, nggak ada yang nanya, itu jadi apa yang pernah ngerasain MC pasti ini gimana sih gue dicuekin gitu ya. Silakan Bu Aulia. Iya benar, kasihan banget kalau MC itu garing ya. Iya betul. Suruh nanya pada diem aja gitu. Kasihan kita ininya. Baik, terima kasih Coach Faru untuk kesempatannya. Saya ingin nanya nih, jadi ini statusnya gimana nih? Kita sudah bisa menyampaikan ke AOG atau gimana ini? Wah, Karena langsung iya, gas. karena gini, jujur aja kalau di Store Tegalraya itu kami sudah bikin flyer untuk spill-spill gitu ya. Untuk apa namanya meningkatkan awareness dari AOG. Mereka tuh semangat banget gitu. Begitu Bu Aul ini Ewa Gold mau ngeluarin silver ya. Kapan namaku dicatat ya tolong ya gitu. Jadi nanti kalau sudah bisa open order namaku di ini ya tolong di list gitu. Sudah pada semangat menyambut. Nah, ini gimana nih kalau pertemuan kemarin kita belum bisa ada informasi yang belum bisa kita sampaikan ke AOG. Kalau informasi malam ini boleh nggak nih disampaikan ke AOG? Terus kapan mulai launchingnya? Kapan mulai resminya gitu? Iya. Ini Langsung. berarti disambut antusias nih Coach Dedi. Silahkan bisa ini. Oh iya, Abah terus juga satu idem. lagi kalau ditanya Iya. tadi kan Inspire Community bekerja sama dengan iBank gitu kan. Artinya ini produknya Ewa Gold atau produknya siapa gitu? Yang statusnya gimana gitu. Pak Pandu jangan ketawa-ketawa. Ini tolong dijawab pertanyaan saya, penasaran saya gitu. Iya, Terima kasih. siap. Iya. Ini Kayaknya nanya bukan mewakili karena kasihan sama semua. Coach Faru kan ya? Bu? Enggak. Karena saya pengen butuh kepastian aja. Cila, butuh kepastian loh. Memang wanita Jangan itu digantung butuh Pak kepastian. Pandu. Wanita itu suka kepastian Pak Pandu. Tadi saya lihat konten YouTube gitu. Silakan Mas Dedi, mungkin langsung ditanggapi aja. Ini sudah antusias banget nih berarti. Ya, jadi kalau Ewa Gold itu kan brand ya Bu. Brandnya Ewa Gold. Jadi PT Mas yang memproduksi PT Mas Optimasi Abadi. Gitu. Jadi PT Optimasi Abadi bahkan nanti kita punya brand-brand, rencananya kita punya beberapa brand selain Ewa Gold gitu. Termasuk akhirnya kita punya brand silver gitu. Jadi produksinya dari PT Mas Optimasi Abadi yang punya ini. Saya lagi di kantor nih sebenarnya. Kalau mau saya kasih lihat bisa nih, saya lagi habis kita produksi. Gitu. Ntar saya kasih minta yang 25 gram gitu ya. Kita lagi apa? Ntar saya bisa lah, ntar saya kasih contoh itu. Ya. Jadi saya lagi masih di M7 nih, di kantor di M7. Sampai ada yang sudah minta di-spill harganya, Coach. Nah, ini saya masih, background saya kan saya masih di kantor. Jadi produksinya nanti saya liatin produksinya seperti apa. Terus juga ya kita tadi udah berbicara ya, kita lagi ngitung timelinenya tadi
sama teman-teman di produksi kapan kita bisa launching. Tentu ada tahapan-tahapan ya. Kita akan ada pre-launching, ada soft launching, ada grand launching. Ya, mungkin pre-launching ini sebenarnya privilege ya untuk teman-teman EGS dan AUG untuk bisa mengakses. Gitu bisa langsung membeli lah ya. Nanti karena kalau udah soft launching itu akan terbentuk jalur distribusinya. Jalur distribusinya sedikit berbeda dengan Ewa Gold, tapi pada prinsipnya justru maka ini kita kasih kesempatan pertama buat karena kalau kita ngarepin dari kan kita berbahaya juga kalau ngarepin dari EGS ternyata EGS-nya nggak bisa jualan sementara di luar bisa jual kan repot nih. Nah makanya tapi prioritas pertama EGS, kalau EGS-nya bisa memaksimalkan justru ini peluang ya peluang buat EGS. Jadi ini brandnya beda, bukan brandnya Ewa Gold, tapi diproduksi oleh PT Emas Optimasi Abadi gitu. Jadi beda tuh ya. Jadi teman-teman harus tahu PT Emas Optimasi Abadi dia punya brand namanya Ewa Gold, nanti dia punya produk silver namanya Silver Gram gitu. Nanti kita punya lagi, mungkin nanti akan produksi dirham, kita produksi brand gold yang lain dengan itu tertentu itu juga akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Jadi kalau kemarin ada informasi yang out of stock, ada yang produk yang dihentikan ya, mungkin kita discontinue. Ibaratnya kan patah tumbuh hilang berganti. Ya, kalau ini hilang ada yang kita ganti sebenarnya. Dan itu bagian dari strategi tadi, bagian dari kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan kita butuh berkolaborasi supaya kuat ya. Kalau misalnya Arta Dinata sama Antam dia berkolaborasi gitu ya. Nah, kita perlu berkolaborasi. Nanti juga kita akan berkolaborasi banyak dengan brand-brand tertentu ya. Itu juga akan kita lakukan dengan pihak-pihak tertentu. Jadi kita sedang melakukan penjajakan seperti itu. Jadi nanti ada tahap pre-launching, soft launching, dan grand launching. Nah, grand launchingnya ini nanti menarik nih. Ada beberapa ada ya sekalian ada gimmick undian-undian berhadiah gitu ya. Karena di produk ini akan nempel itu ya. Karena Coach Faruk udah mau ngapling berapa hadiah tuh ya. Karena kita nanti ada e-warrant namanya. E-warrant itu QR yang untuk mengecek keaslian. Mungkin udah dilihatin, ada yang pernah tahu video ada keaslian. Nah, dari keaslian itu kita wajib scan. Nah, dari scan itu terdaftar dalam satu sistem dan nanti akan diundi. Gitu. Dan di undiannya itu akan nanti kita akan mulai mungkin di saat grand launching. Ya, undian mulai dari jadi beli perak bisa dapat emas gitu. Beli perak 1 gram bisa dapat emas 0, berapa gitu. Nah, itu ada potensi untuk sana. Bahkan bisa ke jalan-jalan atau apa bisa jadi kita bisa itu juga ada potensi sampai ke sana. Jadi seperti itu Bu Aulia. Jadi kalau mungkin nanti dalam waktu dekat pre-launchingnya kita buka, tapi memang mungkin belum terbentuk struktur marketingnya ya. Jadi mungkin bisa akses nanti kita kasih harga coret gitu ya. Nanti atau seperti apa nanti mekanismenya yang jelas bisa diakses oleh semua. Kalau yang mau beli nanti mungkin bisa langsung ke Pak Pandu lah ya sebagai bandarnya gitu. Gitu. Nanti saya mau ke belakang saya ambil contohnya, ntar saya minta contoh biar oh ini diproduksi oleh siapa nih gitu. Nah, ini saya lagi di kantor nih di BSD gitu. Siap, ditunggu Coach. Siap. Ya, baik. Jadi positioningnya clear ya teman-teman. Brand perak yang dikeluarkan ini kita berkolaborasi dengan iBank ya. Memang kan kalau Ewa Gold itu brand ya diproduksi oleh PT Emas Optimasi Abadi dan PT OA juga bisa memproduksi merek-merek yang lain yang ini juga didistribusikan oleh PT CDP. Ya, jadi ibaratnya ini memang dari internal kita harapannya ini bisa menjadi semacam diversifikasi produk gitu ya. Kalau emas kan pasangannya perak. Nah, kalau masalah dikabarkan ke AOG, insya Allah boleh. Ini awareness sudah boleh mulai digaungkan. Insya Allah kita planningnya Senin malam di Aula Mas Reborn, kita akan ulas lebih dalam tentang produknya. Gitu. Jadi silakan hadir nanti ya, undang juga AOG-AOG-nya sudah mulai penasaran untuk hadir di Aula Mas Reborn. Kalau tadi di meeting harapannya sih awal-awal Mei kita sudah bisa mulai apa istilahnya tadi Pak Pandu di awal pre-launching ya Pak Pandu.
yang teman-teman EGS AOG sudah bisa mengakses produknya, tapi belum open untuk distributor atau silver channel-nya. Kalau namanya nanti distributor itu kita namain silver channel namanya, gitu. Tapi targetnya nggak lama dari Senin Awareness itu bisa dilihat produknya yang sudah diproduksi mungkin. Nah, itu sudah satu piring berapa gram ini ya. Ya. Unmute dulu, Coach. 25 Belum gram keluar ini. suaranya. Nah, itu. Nah, saya baru dari belakang tuh ngambil. Nah, ini diproduksi di PT Emas Optimasi Abadi. Ya. Gitu. Jadi kalau dibanyakin kayak gini ya. Nah, nih. Nah, itu tuh Wah, banyak kan. mengkilap. Mengkilap. Berat juga nih. Saya tadi Belum di ke packing belakang ya? aja Bu Alia Belum di mau packing ngeliat ya? gitu. Hah? Belum di laser nih, baru mau di nanti kita QR. Nah, proses QR itu yang menjamin keaslian. Jadi kalau misalnya ditanya sama teman-teman perbedaannya apa ya? Satunya kita punya nanti ada semacam semacam kayak BPKB digital. Nah, kita punya BPKB digital yang memang itu akan mengidentifikasi punyanya siapa. Jadi nanti misalnya Bu Aulia sudah punya, terus habis itu dibeli sama Bu Hikmah, dibeli lagi sama Bu Dewi, dibeli lagi sama Abah, itu akan kelihatan historicalnya. Nah, begitu diundi ya Abah yang dapat ke Kapadokia gitu misalnya, itu contoh kayak gitu. Karena Abahnya tuh terstruktur, sistematif dan masif TSM itu. Oh gitu ya. TSM-nya apa? Bukan Tasikmalaya ya TSM. Terstruktur sistematis masif. Wah, ini Bu Ima Jadi udah kalah dia penasaran sama, spill udah harga. digugat di MK itu, udah kalah dia, udah nggak Udah kan? diterima. Berarti menang apa dong? Terstruktur. Iya, coba Abah lihat mau jalan ke M7. Wah, ya apa langsung mau pulaan nih langsung di M7 langsung. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau produk peraknya itu sudah ada beberapa produk yang ready stock ya, Coach. Cuman memang kita belum open karena biar siap gitu ininya apa bajunya juga siap. Jadi sudah launching. Kita belajar banyak pengalaman lah ya dari Yogold, sudah launching produknya nggak siap kan nggak enak banget. Kita pengennya launching produknya udah ada gitu. Jadi begitu teman-teman memutuskan untuk beli PO hari ini langsung besoknya dikirim gitu ya Pak Pandu, karena memang kita membuka itu dalam posisi produk itu sudah ready gitu. Betul begitu Pak Pandu? Iya, ya. Jadi mungkin ini yang mau saya sampaikan tadi. Jadi memang kalau kita ngomongin, saya tahu lah pertanyaan teman-teman semua. Dari raut-raut wajahnya, apalagi yang ini di Tegal tadi nanya nih. Ini jangan-jangan PO nih gitu ya. Masuk pertanyaan gitu. Insya Allah kita langsung, makanya saya bilang sejak awal tadi, ini berbeda dengan saudara tuanya gitu ya. Kita coba evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan waktu sebelumnya, bahwa memang perlu perbaikan, perlu ada evaluasi, akhirnya tersimpulkan bahwa tadi ya problem yang muncul karena hal tadi kita abaikan. Jadi hari ini kita akan memberanikan diri, ini kan bukan series ya Bu. Jadi kenapa saya ngomong Bu Aulia ya, perasaan Bu Aulia doang yang nanya ke saya gitu. Jadi seakan-akan ini seperti kalau POA Gold mengeluarkan series, PO nggak nih gitu. Tapi kan ini sesuatu yang berbeda. Ini bisnis baru yang berbeda, artinya tidak terkait dengan yang sebelumnya. Secara strategi, secara produksi, kita sudah challenge teman-teman semua pada saat mengaminkan produksi ini berjalan, maka secara komitmen kita minta ada perbaikan dari yang sebelumnya. Jadi memang insya Allah makanya tadi Coach Dedi sampaikan memang sudah ada pada saat nanti pre-launching, pada saat launching, ini memang secara produk sudah ready. Ini ready itu bukan pada hari itu ada, besok nungguin barang datang gitu ya. Memang secara kontinu kenapa ini lama, kenapa teman-teman nanya kok lama banget sih nggak dimungkin teman spill terus, karena memang kita ngejar di situ. Karena tadi Coach Dedi bilang ada proses untuk barcode-nya gitu ya. Ini nggak main-main, pada saat kita sudah ada aplikasinya namanya e-warrant tadi. Jadi pada saat nanti di scan itu langsung historicalnya ada. Ini punyanya siapa, dibeli oleh siapa, kapan, dan itu aplikasinya udah jalan dari sekarang. Hanya produknya siap dicetak dulu, baru kita akan bacain satu-satu. Jadi memang sesuai dengan yang disampaikan tadi,
kapan segera mungkin ya. Dan EGS menjadi salah satu internal partnership kita yang pertama lah, mitra kita yang pertama yang kita tawarkan privilege ini untuk memanfaatkan potensi bisnis ini. Kalau nanti kita akan undang ya di acara yang pastinya khusus membahas tentang ini, mudah-mudahan nanti bisa menjawab semuanya. Karena cara kerjanya bagaimana, struktur bisnisnya seperti apa, terus bagaimana cara transaksinya itu nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi memang hari ini lebih banyak ke pengenalan dulu, lebih banyak ke menawarkan dulu kira-kira ini loh bisnis yang akan kita jalani, supaya awareness teman-teman ini sudah mulai terbentuk, sehingga pada saat nanti kita launching, teman-teman sudah dapat feeling seperti apa. Jadi terima kasih tadi yang udah skill-skill duluan di grupnya, Aulia. Mudah-mudahan awareness yang sudah terbentuk ini nanti langsung bisa tereksekusi dengan baik pada saat produknya sudah ready. Itu Coach Faruk. Siap. Ini Bu Nurjana pengen tahu fotonya. Ini kira-kira dikasih tahu dulu apa enggak nih, Pak? Ini saya punyanya baru yang ini nih. Nanti dikirim deh. Ini fotonya nih. Fotonya 250 Oh gram. iya, Masih masih belum dalam pakai bentuk baju ya, saja, belum. tapi belum. Ya, belum di Nanti laser, laser udah nih ya. packagingnya Ada menyusul. QR code ya. QR code sudah ya. Nanti di Ya. silvernya itu ada QR code yang untuk e-warung tadi. Dan setelah ini dikasih packagingnya. Nah, ini proses packagingnya. Packaging. Targetnya sih sampai akhir bulan ya, Pak Pandu. Mudah-mudahan mohon doanya bisa Ya, insya Allah. bisa sesuai on Berjalan dengan schedule. baik. Jadi Ya. Nanti yang ready stock baru kita bisa open privilege untuk teman-teman EGS dan AUG yang mau ibaratnya buka pasar duluan gitu ya nanti. Mungkin ada lagi? Dari Ibu Alia sudah cukup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurjana tuh tadi. Silakan. Ya, silakan. Iya, ini agen-agen sebenarnya udah pada nanya dan juga udah ada yang jual dari produk lain gitu, udah nawarin ke saya. Nah, ini kapan nih nungguin? Jangan terlalu lama gitu kan. Keburu nanti auge-augenya kita ke produk yang lain. Iya. Nah, gimana nih Coach? Bu Nurjana juga udah nggak sabar nih, sudah diprospekin terus nih. Kayaknya Kolina juga nih Surabaya ini juga sering lapor ke saya nih. Pak saya ini harus diprospek terus nih. Mana Kolina juga? Ya, siap. Siap kok. Sudah nggak ada produk-produk yang lain kan yang bukan dari produknya kita Ewagol itu para agen-agen tuh sudah mulai saya lihat dan udah nawarin saya gitu Coach untuk gabung. Yeah. Cuman kan karena udah di spill dari kita ini saya tahan dulu, takutnya kalau kelamaan ini AOG ini pada lari ke situ kan, kita IGS juga mau cari cuan di tempat kita yang sama gitu kan. Iya. Baik. Ya, doain aja Bu, cepat dan kita lagi berproses tadi benar yang dibilang Coach Faruk ya, kita harapannya ini jangan sampai karena kita sekarang ini kita pada posisi ready, stoknya ready dulu nih. Jadi kita belajar ya dari benar-benar udah bukan masih perak selalu ready ya, tapi kan kita belum bentuk ke packagingnya, itu proses packagingnya yang butuh proses. Dan kita bicara mungkin sekarang bicara diferensiasi produknya sih. Kalau di produk kita itu kalau yang beberapa teman-teman itu laser dia bentuknya di laser, tapi kalau kita pakai disk, jadi memang kita lebih bagus lah dari sisi tampilan. Yang kedua tadi ada QR e-warrant-nya ya untuk mendeteksi, dan di ukuran 1 gram pun kita ada gitu. Nah, terus juga dari situ tadi ada value-nya, tadi ada nilainya. Pertama, dengan keaslian itu mudah untuk kita mendeteksi sejarahnya, historicalnya. Yang kedua, bisa dengan mudah nanti akan ada perangkat gadai ya, gadai, buyback, itu akan jauh lebih mudah karena kita berhubungan langsung dengan perbankan. Justru harapannya dengan kita berjejaring di daerah ini, kita akan semakin kuat nih untuk mensupport, karena kita butuh penguatan di daerah juga untuk sebagai kepanjangan tangan kita di daerah gitu. Itu kita butuh itu. Nanti mungkin saya akan menjelaskan dalam
dalam situasi yang lebih detail ya, karena ini mungkin teknis untuk di awal, tapi saya yakin teman-teman akan bisa paham dalam waktu dekat, karena kita butuh custodian, kita butuh fulfillment di daerah, apalagi Bu Durjana di daerah Palembang ya. Kalau itu Iya. bisa dijadikan basis untuk Sumatera bagian selatan itu juga cukup menarik. Sehingga nanti ketika berhubungan dengan bisa jadi langsung ke Sumatera, ke Palembang gitu. Jadi bisa bisa aja akan kita buat seperti itu. Nah, termasuk nanti di e-warrant di QR itu ada 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 gift-nya, ada undiannya gitu. Nah, itu yang membedakan kita dengan produk yang lain. Gitu. Satu ada QR, jaminan gadai, jaminan bahkan bisa digadai. Nah, nanti kita juga bisa dengan kita sendiri atau dengan Ewa Club juga akan kita komunikasikan sehingga itu bisa digadai, ada nilainya. Jadi mungkin kalau sekarang kan yang bisa digadai emas ya, tapi kalau perak bisa digadai itu kan satu nilai kompetitif yang bisa kita ambil gitu. Jadi karena udah ada QR-nya tadi gitu. Seperti itu sih Ibu. Mungkin nanti berproses. Kenapa kita baru ngomong sekarang? Itu nunggu kita siap gitu. Jadi ini kita siap, kita ngomong. Mungkin nanti minggu depan ada pertemuan lagi ya. Coach Faruk lagi mengarrange juga pertemuan-pertemuan ataupun nanti konsolidasi dari Pak Pandu. Insya Allah ini dalam waktu dekat kita akan mulai coba rapikan. Jadi emang ada pre-launching, soft launching, sama grand launching. Yang jelas di pre-launching kita udah bisa beli barang. Jadi duitnya bisa jangan sampai dianggurin lah. Gitu. Iya. Mau tanya satu lagi tentang buyback-nya itu gimana jadi coach, jangan sampai blunder kayak sekarang ini kan jadi problem untuk kayak di EOA Gold gitu kan, ujung-ujungnya 2-3 tahun ke depan jadi masalah buatnya kita. Ya itu lagi kita pertama belajar Bu. Pertama belajar dengan kondisi yang ada. Kemarin kan kita pengennya mungkin number one, nomor satu, ternyata sumber daya kita nggak kuat. Insya Allah kalau sekarang kita patokannya harga yang ada ya. Jadi kan kita secara grafik udah mengikuti. Nanti bisa diikutin dari grafik yang ada untuk rate-nya itu konsisten di situ aja kan. Gitu, makanya kita kerjasama dengan iBank itu supaya kita dapetin kepastian dari sisi barang, dari sisi secondary market, termasuk juga dari sisi utilisasi yang lain, seperti itu. Gitu sih Bu. Siap. Tadi yang saya tampilkan tuh grafik-grafik yang memang bisa dipantau juga ya. Kayak tadi ini kan misalnya ada. Oh, ada. Yang tadi itu ada grafik-grafik yang bisa kita pantau tuh. Tadi saya kasih grafik dari iBank ya. Tadi coba saya buka dulu. iBank itu udah ada di seluruh Indonesia coach atau belum nih? Nah, itu yang sedang kita perjuangkan Bu. Kenapa akhirnya kita punya, kalau kita punya jaringan dengan dengan daerah, justru kita yang akan berperan gitu. Seperti itu. Dan termasuk nanti sistemnya, nah ini misalnya kalau harga seperti ini. Ini harganya ini ada aplikasinya. Harganya selalu mengikuti harga yang ada ya. Tapi nanti kan akan ditambah dengan biaya cetak dan segala macam. Nah, ini biaya dasarnya. Tapi grafiknya mengikuti. Trennya mengikuti seperti itu. Kalau iBank itu digital, makanya sebenarnya secara fungsi digital kita sedang berjuang sama-sama nih untuk melakukan ini menjadi, justru kita butuh custodian, butuh fulfillment di daerah. Harapannya kalau teman-teman di daerah itu bisa perform bagus ya, kita akan banyak melakukan langkah-langkah kerjasama, langkah-langkah bisnis yang bisa disupport gitu. Karena sebenarnya ya tadi kalau kita udah berbasis digital, kan kita sedang mengarahkan bagaimana emas itu, perak ini termasuk emas ya, nanti Ewogold juga akan memakai e-warrant sehingga dengan mudah ya kita untuk bisa memberikan kepastian dalam bentuk buyback maupun dalam bentuk gadai gitu. Oke, makasih coach. Sama-sama Ibu Nurjana. Iya. Assalamualaikum, Ya. Coach.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Dengan Bu Yuni. oh Bu Yuni. Ya Bu Yuni Semarang, Iya, mangga mangga. Coach. Iya. Tulisannya admin. Iya, soalnya itu apa biasa dipakai untuk jadi admin Tahsin itu loh, Coach. Iya Belum iya saya iya. ganti. Ya, Coach. Monggo. Ya, ini suatu terobosan yang luar biasa ya dari Ewa Good menurut saya. Ya, yang pastinya kalau saya sih memang termasuk penyuka ya, penyuka koleksi perak. Saya juga sudah lumayan banyak dari berbagai macam merek. Ya. Em, saya yang belum jelas ini, Coach. Apa ada membership juga ataukah para agent itu automatically bisa langsung menjadi seperti struktur sebagai agent, member, customer gitu, ataukah kita mempunyai struktur yang berbeda. Dan yang kedua itu perak itu kan tidak lebih riwil ya, dan saya lebih riwil daripada emas. Jadi kita megangnya pun juga tidak boleh sembarangan. Maksudnya misalnya kita tanpa sarung tangan itu juga akan pengaruhi sekian lama, itu akan berpengaruh, bisa timbul dark spot di situ karena dia lebih lebih rentan terhadap corrosion. Jadi misalnya kena keringat sedikit saja, mungkin saat itu enggak basah banget, cuman sedikit, tapi dia bisa merasa ke dalam tuh. Jadi, nah ini apakah dia tertutup rapat seperti yang seperti Ewa Gold ya, jadi rapat ataukah itu bisa dipegang, Coach? Ini yang harus diperhatikan ya, karena ada beberapa merek silver, fine silver yang itu bisa dipegang ya, dengan beberapa bentuk yang lucu-lucu ya. Itu kan karena saya kolektor, jadi ya saya menyukai yang bentuk yang tidak seperti biasanya. Dan kami kadang berburu itu, Coach. Jadi misalnya untuk koleksi yang seri ini ya, di situ ada mungkin ada bunganya, ada seri apa itu bisa menjadi langka dan harganya bisa suka-suka, Coach. Jadi pada saat model Palestina keluar kemarin itu, saya bisa menjual satu kepingnya itu 1.500.000, 1.250.000 itu ya, tergantung dapatnya itu berapa ya, karena kita kan ngambil margin keuntungannya juga nggak banyak, tetapi karena itu lagi diburu harganya bisa naik begitu. Sekarang sudah booming, harganya bisa langsung turun. Nah, apakah itu seperti itu atau bentuk yang reguler biasa seperti itu, Coach? Matur nuwun, Coach. Siap Bu Yuni. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Coach Dedi. Memang saya pernah ditunjukkan itu koleksinya Bunda Yuni, macam-macam peraknya. Jadi memang kolektor ya. Kalau kita seperti apa, Coach Dedi, silakan. Kalau ukuran satu kan kita 1, 5, 10, 25, 50, 100 ya, itu sama lah kayak Ewa Gold. Kalau 25 tadi yang ditunjukkan Coach Faruk, bajunya kasih selimut itu aja, Coach. Kasih bungkus aja. Kalau 25 itu 250 ya. 250 gram. Tapi kalau yang itu kita bentuknya tertutup, kayak justru kita ada QR-nya gitu. Nanti termasuk kita akan kasih tahu ya penanganannya kalau misalnya ada korosinya dan segala macam, itu sebenarnya simple, tinggal kasih larutan tertentu kita bisa tersolusikan. Nanti itu kita kasih tahu juga secara fungsi ketika memang sudah digunakan gitu. Seperti itu sih, dan emang tadi ada collectibility item ya, jadi sebagai koleksi dan juga sebagai investasi. Kalau saya lihat sih dari pelajaran ini untuk pricing di lebih efektif di 5, 10 gitu ya, itu sebagai investasi jangka panjang. Kalau di satu cenderung itu juga menjadi bahan koleksi. Makanya kita nanti akan tambah juga dengan gimmick-gimmick tertentu ya untuk di
di 1 gram itu untuk penambahan karena memang secara nilai dengan biaya cetaknya itu relatif akhirnya jadi lebih tinggi gitu. Jadi memang kalau kita secara prinsip ini nggak kita sudah pakai rate harga yang sudah kita tentukan ya. Jadi kita nggak melepas ini di pasar sebagai bahan. Itu yang mungkin selama ini orang di Perak itu sebagai koleksi. Jadi memang beda fungsinya. Justru ini kita ingin mengembalikan Perak ini ke apa ke pakem yang sebagaimana mestinya gitu. Kalaupun nanti ada bagian-bagian dari koleksi bisa jadi kita terbitkan, tapi eh, kita akan tambahkan unsur-unsur yang lain sehingga eh, bukan sekedar bentuknya aja, tapi juga ada teknologi, ada hadiah atau apa yang bisa memberikan dampak eh, plus bagi Bali eh, 60, buyer. 40. 50 ya. Siap. Ya, baik. Semoga cukup membantu menjawab ya, Bunda Yuni. Ini Oh iya, awalan Coach. Ini kita. maaf loh, Coach. Ini masih ada apa pelanggan ini Coach. Ya, siap, Transaksi. siap. Ya, ini malam-malam biasa. Bisanya Iya, malam. iya, iya. Ya, siap. Ini sudah mau borong BLG nih, Bu Yuni ya, Pak Padu. Amin, amin. Ya, alhamdulillah di grup juga sudah beberapa pelanggannya EOI itu juga menjadi kolektor silver, fine silver coach. Ya, jadi Ya, semoga nanti saya sudah spill bahwa nanti ada brand baru yang akan dibuat dari EOA, tapi ya nanti nunggu mereka karena rata-rata para kolektor itu mereka juga suka melihat bentuk ya coach. Jadi nggak hanya yang reguler saja, mereka juga berburu yang model-model cantik-cantik gitu coach. ya, ya. Siap. Baik, mungkin seperti itu dulu ya, Bapak Ibu. Sudah jam 9.45. Saya kira diskusinya kita akhiri dulu di Cafe Night malam ini. Insya Allah nanti pembahasan detail tentang produk sedang kita jadwalkan Senin malam di Aula Mas Reborn. Nanti di acara itu akan dibahas lebih detail tentang produknya. Dan mohon doanya, timelinenya supaya bisa on time seperti harapan Bapak Ibu, sudah cepat-cepat pengen ditunggu tadi ya launchingnya. Yang jelas masih dalam bulan Mei 2024 ya, insya Allah. Ya, diawali mungkin dari tadi pre-launching, soft launching, dan grand launching gitu. Nanti detailnya akan kita kabarkan kembali. Untuk spill-spill, membangun awareness, kita persilahkan teman-teman boleh mulai berkreasi mengabarkan kabar gembira ini. Mungkin terakhir ada closing statement, Coach Dedi, silakan. Ya, baik, makasih Coach Faruk, Bang Pandu, tadi juga Bu Nurjana, Bu Yuni, Bu Aulia ya sudah memberikan komentar, juga teman-teman di chat juga nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman yang sedang off cam mudah-mudahan juga selalu sehat, selalu semangat. Makasih udah hadir dan terus membersamai Ewa Gold, dan akan hadir sebuah langkah baru lagi kita bersama Emas Perak Indonesia. Ini adalah sebuah babak baru. Tentunya kita masih, kalau dalam dunia perak, proses kita dari 2019 ke 2024 kita proses belajar lah. Proses belajar, proses memahami pasar, proses juga melihat situasi dan kondisi. Insya Allah dengan belajar ini kita akan semakin jauh lebih kuat. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Mudah-mudahan silaturahmi pada malam hari ini di bulan Syawal membawa banyak keberkahan ya dari doa-doa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita semua, sehingga akhirnya kita bisa mengembalikan kembali kejayaan dengan emas dan perak gitu tentunya. Bismillah. Siap, terima kasih Coach Dedi, Pak Pandu, seluruh tim CDP di balik layar, dan juga teman-teman manajemen EOA Gold Store di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah kreatif, langkah-langkah yang coba kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada
bagaimana untuk tetap bertumbuh ya. Ada masalah itu adalah kalau kata guru saya supaya kita naik kelas ya. Kalau kita nggak ketemu tantangan ya di situ-situ saja di zona nyaman. Tapi karena kita ketemu tantangan-tantangan yang hari ini kita hadapi, mudah-mudahan itu cara Allah untuk kita membuat kita bertumbuh untuk naik kelas. Saya kira demikian, sampai ketemu insya Allah hari Senin malam untuk kabar berikutnya tentang Perak ini, dan pantau terus perkembangannya, dan mudah-mudahan teman-teman menjadi orang-orang pertama yang juga nanti akan terlibat ya dalam bisnis Perak ini dengan emas Perak Indonesia dan juga Ewa Gold. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup Zoom-nya, kita foto dulu. Silahkan bisa open cam. Mohon maaf, Coach Mas ya, nggak Alfi. open cam. Oh iya, yang belum berhalangan tidak masalah. Silahkan yang bisa open cam, open cam. Mas Nih. Alfi udah open cam tuh. Nah, silahkan di komando Mas Alfi, di screenshot. Mangga. Nah, Abah ini. nggak ada, Abah. Abah nggak Abah mau kelihatan. cam Coach 7 ini, tuh. Coach, ini izin saya di layar hitam semua, sinyalnya nggak stabil jadinya. Oh gitu, oke, Nggak oke. Saya kelihatan ambil siapa ya. aja yang open Siap. cam. Aman ya, Coach? Ya, 1, 2, 3. Iya, Raisa. Siap. Sama admin Ini lembar palsu. 1 aja nih ya. Lembar 2-nya Goib. goib ya. Ya, Cuma nggak itu apa-apa, doang. saya ini sekalian. Tehaya nggak ada, Oke. Tehaya nih. Oh, ada. Di absen tuh Tehaya tuh. Iya, Maaf. gelap. Ring light-nya ada. Udah malam sih soalnya. Ya, silahkan Tetap jadinya. dihitung mundur. Sehat-sehat Bu Aulia. Terima kasih Bang Deddy, Coach Faruk, Baik. teman-teman semua. Jazakumullah khair, Pak Dedi, Pak Pandu, Coach Faruk, Bu Yuni, Ibu sehat-sehat. sekalian. Paulina, sehat-sehat. Bang, Assalamualaikum, sehat. Pak Fadli, Sehat Masya selalu, Allah Pak Fadli, ayah bunda Bu Lucy, Pak sekalian. semangat. Abah tuh ngelamun wae Abah. Mangga diborong gerak. Hujan Oke, ngehep-hep izin. hujan. Makan bakso hujan mah enak mah. Saya Bakso cepot. pakai bot launching itu, Perak. Siap Maul. Siap. Kita Oke, borong kita tutup ya. Pamit ya. 5, 4, 3, 2, 1. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.